Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatul Hasanah, Kepala Sekolah SMP Islam Baitul Izzah Anjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun 2021 kemarin, SMP Islam Baitul Izzah berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, SMP Islam Baitul Izzah ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan dengan ditunjuknya sekolah penggerak, kami bisa meningkatkan kemampuan dan kualitas pendidikan di sekolah dan juga pendidikan di Indonesia pada umumnya. Kali ini saya ingin memberikan praktek baik yang telah kami lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam mewujudkan pembelajaran diferensiasi di SMP Islam Baitul Izzah. Latar belakang dari judul ini kami pilih berdasarkan ada 4 kondisi yang melatar belakangnya. Yang pertama, istilah pembelajaran diferensiasi merupakan istilah yang baru diluncurkan, sehingga butuh pemahaman lebih dari semua sisi. Yang kedua, mindset para guru yang menerima diklat penguatan komite pembelajaran masih beragam persepsi dan pemahaman, sehingga butuh sesuatu yang lebih. Yang ketiga, seiring berjalannya waktu dengan lokakarya, dengan penguatan komite pembelajaran, maka guru sudah memiliki pemahaman yang baru, juga seiring dengan dikeluarkannya pedoman pembelajaran dan asesmen dari Kependidikan. Yang keempat, ditunjuknya atau terpilihnya beberapa guru kami menjadi guru penggerak, ada 3 orang, dan juga pengajar praktek 1 orang. Itulah yang melatar belakangi kenapa pembelajaran di SMP Islam Baitul Izzah mudah-mudahan menjadi lebih baik. Berdasarkan dari kondisi di atas, maka ada beberapa tantangan yang ingin kami wujudkan. Yang pertama adalah penguatan dari beberapa kebijakan yang sudah ada di SMP Islam Baitul Izzah yang sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kami nanti tinggal bagaimana memodif dan memperkuat kebijakan-kebijakan yang baru. Yang kedua adalah penambahan jenis ekstrakurikuler. Ini merupakan sebuah peluang bagaimana anak-anak bisa terwadahi dari minat dan kodrat mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, bagaimana pelatihan dan penguatan dari para guru di dalam pembelajaran maupun di dalam praktek kegiatan yang berdiferensiasi. Jadi bukan pada kelas saja, tetapi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu yang keempat, hidupkan komunitas praktisi yang ada di Baitul Izzah. Launching pada tahun 2020 adalah Ismat Teaching. Di sini sebagai wadah bagaimana para guru untuk berkomunikasi dan memecahkan semua dan juga pengimbasan dari para senior-senior mereka. Dari tantangan-tantangan yang ada, maka kami telah menyelesaikan beberapa aksi nyata. Kita berharap mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, konsolidasi dan koordinasi internal guru dan tenaga pendidikan harus selalu dilakukan. Yang kedua, membangun sinergi dengan pemangku kepentingan sekolah, baik komite, orang tua, siswa, dan stakeholder masyarakat. Yang ketiga, program pengembangan diri guru berupa diklat, training, dan pelatihan mandiri harus tetap didorong. Selanjutnya, pendampingan dan konseling guru maupun tenaga kependidikan ini juga harus terus dilakukan. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Ini yang dilakukan oleh para guru, yang dimotori dan dibimbing oleh guru penggerak dan guru praktik.
algoritma. Apakah itu algoritma? Oke. Itu. Terus step dulu pakai hand sanitizer, masuk terus antri ke loket tiket. Refleksi saya setelah melakukan pembelajaran diferensiasi pada bangun ruang sisi datar, yang pertama adalah siswa sangat antusias kegiatan pembelajaran ini karena mereka dapat belajar sesuai dengan minat, bakat, dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian kesulitan saya selama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, saya harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berkolaborasi dengan beberapa teman guru mapel lain, yaitu mapel seni budaya. Yaitu dengan menggabungkan konsep matematika dan seni budaya, yaitu kita membuat bangun ruang yang dijadikan celengan, kemudian bangun ruang tersebut kita lukis sesuai dengan minat dan kompetensi murid. Terima kasih. Saya Dalia Anwita Rahmansyah dari kelas 7D akan membuat video refleksi tentang proyek membuat celengan. Yang saya pelajari pada proyek kali ini adalah mengenal macam-macam jaring-jaring bangun untuk bangun ruang tertentu. Dan juga kesulitan yang saya alami adalah membuat area yang sesuai dengan panjang masing-masing jaring-jaring. Dan untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya mengukur ukuran jaring-jaring sesuai ukuran yang dengan teliti menggunakan garis. Dan perasaan saya pada saat kegiatan tersebut adalah menyenangkan dan menarik karena siswa dapat menggunakan kreativitas dan ketelitiannya pada kegiatan tersebut. Sekian, terima kasih. Ada pembelajaran Al-Quran dengan sistem baca simak murni. Yang ketujuh yang harus dilakukan oleh sekolah adalah kebijakan-kebijakan umum sekolah yang memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu meliputi A. Pengelompokan rombongan belajar berdasarkan jenis kelamin, karena mereka memiliki karakter dan pergaulan yang berbeda. B. Kebijakan kelas kecil setiap rombongan belajar. Jadi kelas ideal kami adalah 24-28. Yang C adalah menambah kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada anak-anak, di mana sebelumnya hanya 10, dengan asesmen diagnostik ternyata ada beberapa ekstrakurikuler yang harus ditambah. Selanjutnya adalah kebijakan proses dan bentuk asesmen yang holistik, merupakan wujud daripada pembelajaran berdiferensiasi yang dimana di sana ada pada konten, ada proses maupun dari produk, sehingga hasilnya pun juga bervariasi. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha maupun lembaga yang relevan untuk peningkatan proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pengembangan program yang telah kami lakukan adalah lembaga Umi Foundation, lalu lembaga ICP di Malang, program ICP, lalu juga kepada lembaga komunitas di Nganjuk. Demikianlah yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa menjadi inspirasi untuk sekolah lain. Sekaligus kami berharap ada umpan balik dari semuanya untuk perbaikan bagi sekolah kami. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.